Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan laptop yang kena air seblak. Ya, jadi ini ada laptop seseorang yang terkena air dari seblak ya. Nah, ini si laptopnya itu dia langsung mengalami kerusakan di bagian keyboard ya. Selain bagian keyboard juga kerusakan itu merembet ke bagian speaker. Nah, itu saya akan coba diperlihatkan ya, bentar. Oke, di sini ada laptopnya atau notebook ya teman-teman. Ini saya sengaja ditutup seperti ini biar kalau misalkan pekerjaannya belum selesai itu tidak kotor ya. Nah, ini si notebooknya ini merek dari Asus ya. Asus. Untuk tipenya itu kita lihat di sini Asus E203M ya. Ini notebook. Nah, jadi permasalahannya itu notebook ini itu terkena air seblak teman-teman. Sehingga di bagian keyboardnya, nah ini keyboardnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan ini teman-teman bisa lihat untuk keyboard original ini kan kualitasnya keyboard original ya. Itu dari apa ya? Dari ini nih. Dari cetakannya itu dia benar-benar detail gitu ya. Kalau yang lokal yang harganya kurang dari 100.000 itu biasanya agak pudar. Nah, ini si keyboardnya rusak. Tapi tidak mati total sih ya. Tetapi yang berfungsi itu hanya kurang lebih ada 4 tombol saja dari sekian banyak tombol di keyboard ini ya. Nah, jadi permasalahan keyboard itu memang paling sering terjadi ya di notebook, baik itu di laptop lah pokoknya. Untuk kerusakan keyboard ini memang bukan hal yang baru ya, atau mungkin bahkan sudah menjadi kerusakan yang paling sering terjadi ya. Mungkin juga teman-teman yang punya notebook ataupun laptop ya. Nah, itu biasanya bagian keyboardnya bakalan cepat rusak ya. Nah, itu kenapa bisa cepat rusak? Karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama dari sisi penggunaan ataupun perawatannya kurang diperhatikan. Kemudian kalau misalkan si keyboardnya itu pernah dilakukan penggantian tetapi dengan kualitas yang KW ya ataupun yang terlalu murah, itu biasanya tidak begitu awet juga ya untuk keyboard yang murah. Nah, kalau di saya itu biasanya selalu menggunakan keyboard yang lumayan, yang kualitasnya OEM dan original ya, harganya juga lebih dari 100.000 untuk keyboardnya saja, belum juga untuk biaya pemasangan. Nah, untuk keyboard yang murah itu saya juga awal-awal servis itu sudah pernah saya gunakan, tetapi banyak keluhan ya dari pelanggan saya karena belum genap 1 tahun atau mungkin sekitar 1 tahun itu rusak lagi. Nah, kalau misalkan keyboardnya kita ganti dengan yang bagus, yang harganya lebih dari 100 ribuan, itu biasanya lumayan awet ya, bisa bertahun-tahun. Tapi untuk keyboard yang kualitasnya bagus juga, kalau misalkan perawatannya tidak begitu diperhatikan, itu sama saja sebenarnya ya. Karena keyboard laptop itu yang saya tahu dia tidak tahan terhadap kelembaban. Jadi kalau kita punya laptop kemudian jarang sekali kita gunakan, atau misalkan disimpan di tas gitu ya, tertutup dan menimbulkan kelembaban, maka dipastikan keyboardnya itu akan mengalami kerusakan ya. Nah, berbeda dengan teman-teman yang punya laptop kemudian sering digunakan, itu biasanya lebih awet ya untuk di keyboardnya. Oke, kita kembali lagi laptopnya. Nah, ini permasalahannya teman-teman, dan sudah saya ganti keyboardnya ini ya. Dan saya ganti, ini biaya penggantian keyboard untuk yang original itu
Untuk di saya itu sekitar 200 sampai 300 ribuan ya. Nah, untuk yang 300.000 itu saya jamin bakalan awet, tidak gampang rusak. Karena untuk yang biasa itu biasanya ya kurang dari 1 tahun udah rusak lagi, teman-teman. Oke, kemudian untuk notebook ini masih belum saya selesaikan. Jadi baru keyboardnya saja yang sudah selesai. Nah, jadi air tumpahan dari air seblak itu ternyata dia merembet ke speaker ya. Ini saya sudah melepasnya speakernya. Lalu nanti kita ataupun saya coba untuk pasang speaker yang baru ya. Karena untuk bagian speaker ini yang saya lihat udah pecah ya. Jadi harus dilakukan penggantian. Oke, teman-teman, jadi itu seputar permasalahan di laptop ataupun notebook ya yang terkena tumpahan air seblak. Jadi mengakibatkan kerusakan. Yang pertama adalah keyboardnya yang menjadi tidak berfungsi ya, walaupun tidak semuanya berfungsi. Cuman kan kalau ada tombol yang tidak jalan ya tentu akan merepotkan juga. Kemudian untuk bagian speakernya juga ternyata mengalami kerusakan ataupun merembet ya ke bagian speaker. Jadi speakernya itu kresek-kresek gitu ya, jadi nggak begitu jelas lah. Ya intinya kerusakan di laptop ataupun notebook ini ada 2 kerusakan setelah terjadinya tumpahan air seblak. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin saja pernah mengalami ataupun kalau misalkan nanti kejadian seperti ini ya secepat mungkin harus langsung dibawa ke tempat servis ya, karena misalkan dibiarkan nanti malah merembet ke komponen yang lain sehingga biayanya itu bisa membengkak. Nah, untuk di saya untuk kerusakan seperti ini tidak lebih dari 350.000 untuk biaya perbaikannya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.